kenapa dirimu comeback ke dunia ini ya? Ke dunia film setelah 15 tahun yang pasti penuh syukur banget, happy banget. Karena memang kayaknya nggak kebayang lagi sih sebenarnya kalau bakalan balik lagi setelah ngurusin anak-anak, dan kayaknya 15 tahun tuh sebenarnya karena aku sinetron sih ya kan, jadi 15 tahun itu setelahnya masih sinetron terus tapi belum film, dan kembalinya ini sebenarnya doa. Jadi tahun lalu 2023 setelah aku rilis single lagu baru gitu kan, terus habis itu sinetron juga udah, aku ngomong sama manajemen kayak tahun depan pengen main film deh, tapi apa ya terserah Allah aja deh gitu ya. Dan ternyata bener awal tahun aku ditawarin untuk bergabung dalam produksi film ini, dan yang pasti deg-degan banget karena screen test pertama kali gitu kan, dan udah lama nggak syuting film. Alhamdulillahnya dapat production house-nya, sutradaranya, dan ceritanya juga dari buku, jadi kayak gak ada alasan untuk tidak mengambil proyek ini. Apa yang kangen atau seperti apa sih? Kangen. Apa mengobati kerinduan dan healingnya Kak Risti gitu? Yang pasti emang kalau ditanya kangen pasti kangen, karena memang kan aku dari umur 17 tahun kan berkecimpung di dunia entertain, terus acting, apalagi proyek pertama dulu kan juga emang film gitu kan. Jadi karena memang ada perasaan yang pasti berbeda sih, dan memang nggak ada rasa lain selain penuh syukur. Dan tadi hari ini setelah rilis posternya, terus juga trailernya dan lagunya, kayak gila ini tuh kayak tambah happy lagi, karena tadi bagus banget sih. Bukannya aku mempromokan saja, tapi memang beneran film ini kayak banyak banget mewakili hati banyak orang, perasaan banyak orang, dan aku seneng banget ada di project film ini. Hiburan juga nggak sih kan main film tuh, dari penatnya di rumah mungkin jadi ibu rumah tangga? Iya pasti ini hiburan juga, karena buat aku tuh seneng yang namanya kerja sambil main gitu kan, dan memang buat aku ini pengalaman yang pasti tambah baru lagi, apalagi 15 tahun tuh kayak ngulang lagi sih dari awal ya, kayak mulai kembali lagi muncul di dunia yang dulu gitu, dan excited banget. Canggung ada nggak sih Kak? Canggungnya pasti sih, ya pasti canggungnya deg-degan, terus hafal nggak di skripnya, terus begitu kayak baru mulai di hari pertama syuting, aku ngelihat kan kru banyak banget tuh ya kan, ada krunya banyak, ada kamera dan lain-lain, kayak aduh kok ini deg-degan bisa nggak ya. Dan film itu kan banyak shot-shotnya gitu kan, jadi ada continuity, ada rasa juga yang harus jadi tanggung jawab aku sebagai Tanis di film ini gitu. Jadi kali 15 tahun baru. Itu tuh kakak menghubungi doang atau sempat juga hubungin produser juga? Enggak, aku tuh emang nggak pernah menghubungi, dan karena memang selama aku punya anak itu aku memang fokus kayak aku tuh mau nemenin mereka, aku mau ASI. Dan memang kenapa aku bilangnya 2024, karena aku mau syuting lagi setelah anak-anakku masuk sekolah. Dan tahun ini anakku yang paling kecil kelas 1 SD, anakku yang nomor 1 SMP, jadi aku kayak mereka udah pada pulang siang ya, jadi mereka udah pada punya dunia, aku pun juga sudah bisa meraih lagi kangennya aku, mimpinya aku lagi dalam dunia entertain. Tapi sorry, kalau dibilang ini Setagor sekarang balik lagi ke dunia entertain gitu, apakah ini memang karena tuntutan kebutuhan juga jadi enggak sama sih, single mom atau seperti karena apa? kalau tuntutan kebutuhan dari 15 tahun yang lalu sebenarnya harusnya gitu. Tapi kalau aku memang lebih kayak aku tuh selalu mensyukuri aja sih pekerjaan apa yang dikasih sama Allah, dan aku percaya banget skenario Allah. Film ini pun juga ini skenario Allah, karena pada saat aku bilang aku pengen main film, ternyata aku dikasih film ini, itu pun kan juga memang kok secepat itu ya, habis kita ngobrol afirmasi tiba-tiba dapat. Jadi memang aku percaya Allah memang mempersiapkan aja buat aku gitu. Tapi jadi single mom sendiri gimana sih setelah Happy, bahagia. Aku memang selalu mensyukuri apa yang ada di hidup aku sih, karena aku percaya bahwa ya takdir Allah tuh pasti baik. Jadi apapun yang ada di hidup aku, yang datang, yang pergi, ya itu semua memang maunya Allah. Dan mungkin pada saat problem itu ada, rasanya sulit dan berat, tapi ya bisa dilaluin kok, karena ya hidup tuh memang harus jalan terus ya. Nanti juga akan sampai ke titik yang baru, sedih lagi, senang lagi, gantian aja terus. mungkin biar anak-anak tahu perjuangan seorang ibu tuh nggak mudah, perjuangan sebagai seorang single mom tuh seperti apa sih, kan mungkin berat sih. Nggak ada sih, aku ngerasainnya, aku nggak pernah ngerasa sendirian ya gitu. Mungkin nggak ada suami tapi ada Allah gitu ya, jadi kayak rasanya tetap hidupku berjalan terus aja, karena aku tahu pada akhirnya kita pun bakal sendiri kok. Cuman memang ada yang dapat bonus, temenin, dapat
teman hidup sampai tua gitu, karena memang nanti juga akan ada yang meninggalkan lebih dulu kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dinikmatin aja sih semua prosesnya. Tapi mau buka hati lagi nggak sih? Ya kalau itu sih terserah lo aja ya. Kalau buat aku sekarang itu semua bukan prioritas aku sekarang yang pasti anak-anak nih kayak gini. Aku punya target anak-anak tuh kan yang namanya masuk sekolah SD aja tuh kan ada kayak target belajar baca belajar tulis ya. Anak SD zaman sekarang nggak cuma baca tulis bahasa Indonesia loh, dia baru bisa belajar baca bahasa Indonesia tiba-tiba di bahasa Inggris. Jadi kayak masih banyak PR-nya ya, sisanya yang lain terserah Allah aja. Ada trauma atau seperti apa nih? Mungkin Enggak sih, nggak ada trauma karena nggak ada yang aku sesalin di hidup aku, karena dari pertemuan yang lalu aku punya anak yang luar biasa, anak-anak yang lucu-lucu, yang sayang banget sama aku, jadi aku happy banget gitu. Namanya anak, apalagi kan sekarang udah meranjak SMP nih Kak, gimana sih Kak sebagai seorang ibu pasti kan ada rasa ketakutan juga nih, apalagi anak-anak udah mulai meranjak remaja. Kalau Arsen sih deg-degan ya, karena dia SMP tapi kayak anak SMA gitu kan ya. Terus iya, dia udah lebih tinggi dari aku, kelas 1 SMP nggak kerasa. Dan memang cara ngedidik anak zaman sekarang tuh bukan kayak orang tua kita didik kita. Sekarang udah harus jadi teman gitu. Tapi untuk memberikan pengertian kepada anak seperti apa sih Kak? Kayaknya dari mereka bayi aku emang ngobrol banget. Jadi mereka pun bisa ngobrol sama aku. Misalnya mereka nggak suka, misalnya kayak sekarang nih aku lagi buka handphone, mereka tanya, "Mama pulang kapan? Kita kangen," atau apa, mereka bisa ngobrol. Karena buat aku hidup tuh ya komunikasi ya, harus disampaikan semua perasaannya. tapi Arsen udah ada crush gitu nggak sih? Enggak, Apalagi kan kalau dia- Arsennya sih, maksudnya kalau dia keras sama cewek atau enggak aku nggak tahu, tapi kalau cewek-cewek ke dia iya. karena maksudnya memang aku sempat kayak nerima surat cinta dari cewek buat Arsen, terus kayak iya tuh kayak ada kata-katanya apa gitu kan, terus kayak dia suka selalu bilang gini, kenapa sih mah cewek-cewek tuh kayak gitu kan, cewek-cewek tuh kayak gangguin dia, kayak nungguin dia. Terus aku sempat jemput ke sekolahnya kan, di sekolahnya itu kan karena moving class pakai sendal kan, terus dia nggak pakai sendal sekolah, dia pakai sendal cewek gini, boleh kok sama teman cewekku gitu. Jadi aku kayak, nih kayaknya banyak cewek-cewek yang kayak nurut-nurut aja nih sama Acen nih kalau di apa namanya diisengin. Terus aku sempat ke kantin, terus tiba-tiba ibu kantin bilang, tadi anaknya bayarin anak adik kelasnya gitu kan. Aku sampai rumah gini, cewek siapa bang dibayarin? Bukan man, itu kurang, jadi aku tambahin kata dia gitu. Oh ya oke deh, ya banyak cerita lah ya. Jadi setiap anak itu pasti punya karakternya, punya ceritanya, dan buat aku tuh sangat menikmati momen sih dalam hidup ini. Jadi kayak yang TK, yang SD, yang SMP, momen mereka tumbuh, terus kayak pergi sama mereka di tengah-tengah aku libur lagi promo film ini pun, aku lihat dari belakang, aku videoin kayak udah nggak ada yang bayi nih gitu ya, kayak udah gede-gede semua, udah bisa pergi bareng, dan ya aku tetap balik lagi selalu penuh syukur. Nggak banyak yang nggak menyangka dirimu ternyata udah punya Iya. Nggak nikah. Apa? Nggak, maksudnya apa namanya, kelihatannya masih muda Oh, gitu ya. alhamdulillah, itu Nggak bonus nyangka ya. orang mama muda punya anak 3 ternyata nih. Itu bonus mungkin karena ya dibawa happy aja gitu ya. Terus aku juga apa ya, yang nggak tahu sih kalau orang ngomong kayak gitu suka pada bercandain ngemil formalin lah segala macem gitu ya. Kayak kok kayak gitu aja. Atau ada yang bilang dari zamannya sinetron dulu sampai sekarang nggak berubah, ya alhamdulillah sih. Cuman memang kalau aku ya mungkin emang dijalanin aja, dinikmatin aja hidup. Sering disangkain kakaknya Arsen atau Iya, jalan-jalan? pernah waktu itu kita ke Singapura, kan duduk makan bareng gitu kan di restoran, terus dia nanya, dikirain aku tuh kakaknya. Terus aku bilang, enggak ini anakku gitu, dan orang-orang kayak, oh ini anaknya, dikirain adik kakak gitu. Karena tinggi ya. Iya, karena dia udah gede kan gitu. Tapi ada pengertian nggak kasih nggak boleh pacaran dulu ya Arsen atau gimana nggak sih batasan dirimu? Jadi gini ya, kalau zaman sekarang tuh justru aku harus ngerti bahasa-bahasanya gitu loh. Sekarang tuh kan banyak bahasa-bahasa aneh ya, ibaratnya ada Gen Z ada bahasanya, tiba-tiba sekarang ada lagi sebutan Gen Alpha, dan katanya Arsen tuh masuknya Alpha. Aku kayak, apalagi ini, aku aja belum selesai tahu soal Gen Z kok udah ada Gen Alpha dengan bahasanya, dengan lagunya, dengan gayanya gitu kan. Kalau aku sih yang sekarang banget, memang aku lagi kayak mengedepankan adab sih, karena anak-anak sekarang tuh kayak cuek-cuek gitu kan, lebih kayak gitu sih. Tapi nggak masalah pacaran atau segala macam. Ya enggak sih ya, kalau ya pastinya enggak. Kalau aku pribadi pasti aku selalu bilang temenan aja gitu, kayak gitu sih. Kak, dirimu juga kan untuk film ini berubah penampilan atau seperti apa nih, kan yang bilang Resti berubah nih penampilannya gitu. Enggak sih, enggak ada yang berubah ya. Sebenarnya aku gini-gini aja, dan kalau main film ya pasti sesuai karakter, tapi udah pasti tahu ya aku pakai jilbab gitu kan. Dan memang ini filmnya tentang apa? Aku jadi sahabatnya Kaluna sebagai peran utama di sini di kantor, ya pakai pakaian kantor biasa. Terus juga memang ini kan filmnya tentang persahabatan, keluarga, pejuang hidup, sandwich generation. Jadi ya aku mengikuti aja sih. Tapi lebih casual sekarang ya. Memang lebih casual, tapi sudah sejak lama sih sebenarnya. Maksudnya memang lebih casual aja. Drama-drama mengenai perubahan fashionku pun sudah berlalu ya pada saat itu. Karena ya buat aku sebenarnya santai aja. Karena kalau udah urusan ibadah itu kan kita sama Allah ya, kayak gitu sih.
Berarti apalagi nih kan main film mau terus ketagihan seperti apa nih? Ya pasti kalau aku tuh selalu mengikuti saja skenario Allah, tapi tetap tugas aku ikhtiar buat anak-anak, buat diri aku sendiri, buat keluarga gitu. Kalau yang paling dekat setelah film, promo film masih panjang. Aku juga mau rilis buku, mau launching buku sama mini album lagu aku yang lagu religi. Berarti tahun ini pengen berkarya terus ya? Alhamdulillah ya, karena anak-anak pulangnya sore ya, jadi masih banyak waktu. Tapi suka protes nggak sih anak kalau misalnya kakak sekarang kerja nih kan beda nih, kalau yang dulu mungkin ada terus di rumah, kalau sekarang? Ya makanya kenapa film, karena kalau di film itu waktunya lebih sedikit kan, jadi kayak per project ini film ya udah aku bisa fokus sama film ini. Kalau sinetron mungkin lebih panjang gitu kan, jadi kalau sekarang ya memang film gitu. Kamu mungkin kenal sama Nadia Vega nggak sih dulu waktu main sinetron bareng? Yang kenal sama Nadia Vega ini kayaknya deh. Aku ya cuma kenal aja. Gimana mungkin ini kan ramai soal rumah yang terbongkar yang terakhir? Iya, aku nggak tahu sih kalau mengenai siapa-siapanya karena memang hari-hariku lagi fokus sama anak-anak, fokus sama film, jadi nggak tahu sih gitu. Dan rumahnya terbongkar mungkin sebagai teman melihatnya seperti apa sih kak? Karena kan dia di luar negeri nih sekarang tinggalnya, seperti apa mungkin kak? Ya kalau buat aku sih ya udah sih biarin dia urusin sendiri rumahnya. Ya kalau misalnya rumah, aku pun ngerasain banget rumah tuh kalau ditinggalin, dikosongin pasti rusak. Tapi jadinya memang ya mendingan bisa disewain atau bisa dijual. Tapi aku percaya yang punya rumah pasti punya keputusan terbaik buat rumahnya sendiri.